Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada kuliah biokimia dan pembahasan kita pada hari ini adalah mengenai lipid. Salah satu kelompok senyawa organik yang terdapat dalam tumbuhan, hewan, atau manusia dan sangat berguna bagi kehidupan kita adalah lipid. Nah, sehari-hari kadang kita mengenal lipid ini sebagai lemak. Tapi ternyata tidak ya, lipid itu tidak hanya berupa lemak. Nah, lemak itu merupakan bagian dari lipid. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar, semua bahan makanan yang ada pada gambar ini mengandung lipid. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, lalu lipid itu apa sih? Nah, lipid didefinisikan sebagai senyawa yang tak larut air. Nah, jadi ketika kita membahas mengenai lipid, kita tidak bisa mengkaitkannya dalam suatu struktur yang serupa atau mirip gitu untuk mengelompokkannya. Karena sifat kimia dan sifat biologi dari masing-masing lipid juga berbeda. Nah, namun kimiawan para ahli biokimia bersepakat bahwa lipid itu adalah senyawa yang tak larut dalam air, kemudian lipid itu hanya bisa larut dalam pelarut nonpolar seperti ether dan kloroform. Nah, salah satu contoh dari lipid itu adalah trigliserol dan lipoprotein. Nah, terus lipid ini berdasarkan fungsinya juga berbeda-beda. Nah, fungsi biologi lipid itu tergantung pada struktur kimianya. Ya. Misalnya, minyak dan lemak yang merupakan cadangan makanan pada banyak organisme. Kemudian, ada lagi contohnya fosfolipid dan sterol yang merupakan struktur primer pembentuk membran. Nah, kemudian beberapa jenis lipid lainnya juga berfungsi sebagai kofaktor, elektron carrier, pigmen pengabsorpsi cahaya, kemudian ujung hidrofobik protein, agen pengemulsi, hormon, dan messenger intraseluler. Nah, jadi fungsi lipid ini sangat banyak tergantung dari struktur kimianya. Fungsi yang pertama sebagai cadangan makanan, kemudian sebagai pembentuk membran, dan fungsi-fungsi lainnya seperti kofaktor dan lain-lain. Nah, sebagai bentuk umum lipid yang berfungsi sebagai cadangan makanan, minyak dan lemak memiliki bentuk sebagai asam lemak dan derivatnya. Asam lemak merupakan derivat hidrokarbon yang memiliki tingkat oksidasi rendah. Nah, jadi lipid sebagai cadangan makanan itu bentuk dasarnya merupakan berasal dari asam lemak. Nah, kita akan bahas ini pada slide selanjutnya. Nah, ini adalah sifat-sifat umum dari lipid. Yang pertama, pada suhu kamar, lipid hewan pada umumnya berupa zat padat. Nah, kemudian lipid dari tumbuhan berupa zat cair, contohnya seperti minyak. Nah, makanya sering disebut dengan minyak nabati karena minyak berasal dari tumbuhan. Kemudian lipid yang mempunyai titik lebur tinggi mengandung asam lemak jenuh, sedangkan lipid yang mempunyai titik lebur rendah mengandung asam lemak tak jenuh. Kemudian lipid yang mengandung asam lemak rantai pendek larut dalam air, sedangkan lipid yang mengandung asam lemak rantai panjang tidak larut dalam air. Nah, lipid larut dalam kloroform dan benzena, kemudian juga dengan alkohol panas. Dan lipid bersifat amfifatik, memiliki ujung yang bersifat nonpolar dan polar. Nah, jadi ini adalah ujung-ujung dari lipid itu mempunyai dua gugus, satu yang bersifat polar dan satu yang bersifat non-polar. Nah, mari kita lihat macam-macam jenis-jenis lipid. Nah, di sini yang pertama ada lipid sebagai bahan penyimpanan makanan. Nah, di sini jenis lipidnya adalah triasylgliserol atau yang sering dikenal dengan trigliserida. Nah, kita nanti akan bahas ya. Kemudian
lipid yang berfungsi sebagai membran. Yang pertama itu ada fosfolipid, kemudian ada glikolipid, dan arkabakterial ether lipid. Nah, di fosfolipid ini yang berfungsi lipid yang berfungsi sebagai membran itu ada dua jenis, ada gliserophospholipid dan sphingolipid. Kemudian ada yang ini tadi ya, glikolipid, itu juga ada sphingolipid dan galaktolipid. Nah, nanti yang utama kita akan bahas yaitu triacylglycerol, kemudian fosfolipid dan glikolipid. Kemudian nanti ada juga lipid yang diklasifikasikan berdasarkan lipid yang tersabunkan dan lipid yang tidak tersabunkan. Nah, jadi lipid yang tersabunkan merupakan lipid yang memiliki tautan ester dan dapat terhidrolisis. Nah, coba kita ingat struktur dari sabun, di mana sabun memiliki gugus ester. Nah, contoh-contoh dari lipid yang tersabunkan ini, yaitu lipid yang memiliki gugus ester adalah trigliserida atau triacylglycerol ya. Nah, itu triacylglycerol istilah dalam bahasa Inggrisnya, yang terdiri dari lemak dan minyak. Kemudian fosfolipid dan malam. Nah, ini adalah struktur dari malam. Malam ini atau lebih dikenal dengan wax ya. Nah, contohnya seperti yang malam atau wax yang terdapat pada sarang lebah ya. Nah, kemudian ada trigliserida dan fosfolipid. Nah, kita lihat dari tiga senyawa ini itu mengandung gugus ester dan dapat dihidrolisis. Ya, ada gugus esternya. Kemudian ada lipid tidak tersabunkan. Contohnya adalah prostaglandin. Nah, ini berarti tidak mengandung gugus ester ya. Kemudian ada steroid. Nah, dan ada terpen. Nah, kita bandingkan di sini ya. Jadi lipid ini tidak bisa dikatakan memiliki rumus umum, misalnya seperti karbohidrat ya. Namun memiliki yang diklasifikasikan sebagai lipid adalah senyawa yang tidak dapat larut dalam air, tapi dapat larut dalam senyawa nonpolar seperti ester, aseton, kloroform, benzin, yang lebih juga dikenal sebagai pelarut lemak ya. Nah, pertama kita akan bahas yaitu trigliserida atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan triacylglycerol. Nah, trigliserida atau triacylglycerol merupakan suatu ester gliserol yang terbentuk dari 3 asam lemak dan gliserol. Nah, apabila terdapat satu asam lemak dalam ikatan dengan gliserol, maka dinamakan dengan monogliserida. Nah, sedangkan kalau trigliserida, depannya ini tri ya, artinya memiliki 3 gliserol yang berikatan dengan 3 asam lemak. Ya, jadi komponen utamanya itu ada suatu gliserol, ada 3 buah gliserol dan 3 buah asam lemak. Nah, fungsi utama trigliserida adalah sebagai zat energi yang disimpan dalam tubuh. Nah, jadi trigliserida ini disimpan dalam tubuh sebagai cadangan energi. Apabila sel membutuhkan energi, enzim lipase dalam sel lemak akan memecah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak serta melepaskannya ke dalam pembuluh darah. Oleh sel-sel yang membutuhkan komponen-komponen ini, kemudian dibakar dan menghasilkan energi, karbon dioksida, dan air. Nah, jadi ini nanti akan berkaitan juga dengan metabolisme karbohidrat, di mana pembentukan asam piruvat yang berasal dari
zat yang non karbohidrat. Nah, seperti ini tadi, gliserol ya. Nah, mari kita lihat struktur dari trigliserida. Nah, tadi struktur dari trigliserida itu ada 3 buah gliserol dan 3 buah asam lemak. Asam lemaknya kita akan bahas selanjutnya. Nah, di sini lipid sederhana yang terdiri dari asam lemak adalah triasil gliserol atau trigliserida. Trigliserida terdiri atas 3 asam lemak yang tersambung dengan gliserol. Asam lemak membentuk trigliserida dapat terdiri dari jenis yang sama atau campuran 2 asam lemak lainnya. Nah, jadi ya ini kan gliserolnya ya. Nah, gliserol ini berikatan dengan asam lemak yang panjang ini. Nah, ini adalah asam lemak. Nah, asam lemaknya ini tidak harus sama, bisa berbeda-beda. Kalau kita lihat di sini, asam lemaknya berbeda-beda ya. Ini agak pendek, ini yang panjang dengan ada ikatan rangkap, dan ini yang tidak ada ikatan rangkapnya, namun lebih panjang daripada yang ini. Nah, gugus hidroksil polar pada gliserol dan gugus karbonil polar pada asam lemak akan membentuk ikatan ester. Trigliserida yang terbentuk bersifat nonpolar, hidrofobik, dan tidak larut dalam air. Nah, mari kita lihat bagaimana pembentukan dari trigliserida atau yang dikenal juga dengan lemak netral. Nah, trigliserida tadi terbentuk dari gliserol dan 3 buah asam lemak, fatty acid, asam lemak ya, ada 3, 1, 2, 3. Nah, gliserol dan 3 asam lemak ini akan saling berikatan melalui ini gugus H, hidroksil yang ada pada gliserol, dan gugus alkohol yang terdapat pada asam lemak. Nah, sehingga terjadilah di sini ikatan ester ya. Sehingga gliserol dengan 3 asam lemak membentuk trigliserida atau triasil gliserol dengan hasil sampingannya adalah 3 molekul air. Nah, ini perlu diingat ya struktur dari trigliserida. Nah, dan asam lemaknya ini asam lemak yang 3 ini tidak mesti sama. Tidak harus sama asam lemaknya. Nah, asam lemak itu banyak sekali jenis-jenisnya. Jadi trigliserida ini berfungsi sebagai cadangan makanan dan memiliki keuntungan yang lebih baik dibandingkan glikogen atau pati. Karena apa? Yang pertama, atom karbon pada asam lemak ini lebih mudah direduksi daripada sakarida, sehingga proses oksidasi trigliserida lebih banyak menghasilkan energi 2 atau lebih 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan polisakarida. Kemudian, trigliserida bersifat hidrofobik dan anhidrat, sehingga organisme yang menimbun lemak sebagai cadangan makanan tidak memiliki berat ekstra yang disebabkan oleh hidrasi air. Nah, pada tubuh manusia, kandungan trigliserida dalam aliran darah pada level yang tinggi dapat mengakibatkan risiko serangan jantung dan stroke. Dampak negatif yang disebabkan oleh level trigliserida dapat diketahui dari perbandingan LDL dan HDL-nya. Nah, jadi memang dia bagus sebagai cadangan energi. Namun, kalau kelebihan dapat mengakibatkan risiko serangan jantung dan stroke. Nah, jadi trigliserida ini dapat berbentuk 2, yaitu wujudnya padat dan cair. Nah, yang kita kenal kalau dalam bentuk padat disebut dengan lemak, dan dalam wujud cair yaitu minyak. Nah, lemak ya biasanya berasal dari hewan, dan minyak itu berasal dari tumbuhan, makanya dikenal dengan lemak hewani dan minyak nabati. Nah, kenapa sih fasenya bisa berbeda? Nah, itu nanti akan berkaitan dengan struktur asam lemak dari
trigliseridanya. Nah, mari sekarang kita bahas mengenai asam lemak. Oke, nah kita bahas asam lemak. Nah, asam lemak merupakan komponen penyusun lipid yang memiliki bentuk berupa kepala dan ekor. Nah, jadi asam lemak ini merupakan asam organik yang terdapat sebagai ester trigliserida atau lemak baik yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Dan struktur umum dari suatu asam lemak adalah asam karboksilat. Namun asam karboksilatnya ini yang memiliki rantai karbon yang panjang. Nah, struktur umum dari asam karboksilat apa? RCOOH ya. Nah, kenapa disebut memiliki bentuk berupa kepala dan ekor? Nah, jadi kepala asam lemak berupa gugus karboksil yang diberi nomor atom karbon 1 dan ekornya berupa senyawa hidrokarbon jenuh atau bisa juga hidrokarbon tak jenuh. Nah, karbon setelah gugus karboksil diberi nomor 2, 3, dan 4 serta seterusnya. Kemudian asam lemak memiliki karbon sekitar 4-36. Dan asam lemak itu biasanya jumlah atom karbonnya genap ya, tidak jarang yang memiliki jumlah atom karbon ganjil. Nah, kemudian mari kita lihat struktur dari asam lemak. Nah, tadi kan struktur asam lemak itu ada yang disebut dengan kepala dan ekor. Nah, ini adalah struktur rumus umum dari suatu asam lemak ya, adalah asam karboksilat RCOOH. Dan di sini kita dapat melihat bentuk struktur kepalanya bagian atas ini, yaitu yang mengandung gugus karboksil, dan ekornya yang ini panjang ini yang mengandung rantai hidrokarbon. Nah, di kepalanya gugus karboksil COO-, dan ekornya adalah hidrokarbon. Dapat berupa hidrokarbon jenuh atau hidrokarbon tidak jenuh. Nah, karena ini adalah karboksil yang bersifat hidrofilik, sedangkan ekornya yang berupa hidrokarbon bersifat hidrofobik. Hidrofobik artinya tidak suka air, dan hidrofilik ini yang suka air. Sehingga asam lemak ini memiliki sifat amfifatik. Ya, ingat ya, struktur asam lemak ada kepala dan ada ekor. Kepalanya adalah gugus karboksil dan ekornya berupa hidrokarbon. Nah, ini coba kita bandingkan struktur dari asam lemak yang memiliki tidak memiliki ini ya, ikatan rangkap, hidrokarbonnya lurus, sedangkan yang memiliki ikatan rangkap ini agak bengkok. Namun ini juga tergantung ya nanti isomernya apa, cis atau trans. Nah, jadi dalam asam lemak yang saturated, artinya yang jenuh itu tidak memiliki ikatan rangkap, strukturnya itu seperti ini, rapi ya. Sedangkan kalau campuran antara asam lemak yang jenuh dengan yang unsaturated, artinya tidak jenuh, maka nanti akan seperti ini interaksinya, seperti itu. Nah, ini lebih jelas gambarnya ya. Dimana ini tadi kepalanya karboksil dan ekornya berupa hidrokarbon. Nah, contohnya seperti ini ya, ada lemak dan minyak. Nah, lemak itu contohnya ada asam stearat ini, dimana ini merupakan asam lemak jenuh dan memiliki titik didih 69 derajat Celcius. Sedangkan ini bedanya asam lemak tak jenuh dengan ada ikatan rangkap, maka dia akan bengkok seperti ini, asam oleat, di mana titik didihnya adalah 13 derajat Celcius.
Nah, apa beda asam lemak jenuh dan tak jenuh? Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang rantai hidrokarbon pembentuknya tidak memiliki ikatan rangkap tadi ya. Sama seperti kita melihat sebuah hidrokarbon, kalau memiliki ikatan rangkap berarti dia adalah hidrokarbon tak jenuh. Kalau tidak memiliki ikatan rangkap berarti merupakan hidrokarbon jenuh. Sama juga dengan asam lemak. Nah, ada beberapa jenis asam lemak berdasarkan adanya ikatan rangkap. Yang pertama ada monounsaturated, yaitu asam lemak memiliki satu ikatan rangkap, misalnya asam oleat atau yang juga dikenal dengan omega 9. Kemudian ada polyunsaturated, asam lemak yang memiliki lebih dari 2 ikatan rangkap. Contohnya ada omega 6, asam linoleat. Kemudian ada asam arakidonat atau dikenal dengan glucopyranosyl lipid adjuvant GLA, dan ada omega 3, ada EPA dan DHA. Nah, ini kita coba bahas satu persatu ya. Kemudian ada eicosanoid, adalah derivat dari asam lemak eicosapolinoat yang terdiri dari 20 karbon, misalnya prostanoat, leukotriene, lipoksin, dan contoh-contoh lainnya. Nah, contohnya dari asam lemak saturated, asam lemak jenuh, ini ada asam palmitat. Kemudian ada ini contoh asam lemak tidak jenuh, ada asam linoleat yang terdapat ada 2 ikatan rangkap ya. Nah, ini perbedaan struktur dari yang jenuh dan tak jenuh. Nah, ini adalah asam lemak yang paling melimpah. Contohnya ada asam palmitat, stearat, oleat, dan linoleat. Nah, ini tabel yang menunjukkan beberapa asam lemak jenuh yang lazim yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita ingat dengan LMPSA, asam laurat, miristat, malmitat, stearat, arakidat. Kalau kita perhatikan di sini, ya ini kalau yang jenuh tadi yang berarti tidak memiliki ikatan rangkap ya. Semakin panjang strukturnya atau semakin banyak karbonnya, maka titik lelehnya juga semakin meningkat ya. Jadi titik leleh dari suatu asam lemak itu berbanding lurus dengan panjang atau jumlah atom karbon yang terdapat pada asam lemak tersebut. Nah, kemudian ini adalah contoh dari asam lemak tak jenuh yang lazim dikenal dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi kalau yang tak jenuh mempunyai ikatan rangkap ya. Contohnya ada palmitoleat, kemudian ada asam oleat, linoleat, linolenat, kemudian ada DHA. Nah, ini sering ya di iklan-iklan susu anak itu mengandung DHA, omega 3. Kemudian ada contoh lainnya ada asam arakidonat. Nah, semuanya mempunyai ikatan rangkap. Lalu ini ada notasinya. Notasinya ini menunjukkan apa? Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Namun di sini saya berikan tahu sekilas. Nah, 16 ini menunjukkan apa? Menunjukkan jumlah atom karbonnya. Kemudian 1 ini menunjukkan jumlah ikatan rangkapnya. Ada 1. Dan delta 9 ini menunjukkan letak dari ikatan rangkapnya, berarti terletak pada C nomor 9. Ingat menghitungnya dari sini, dari gugus karboksilnya terlebih dahulu. 1 7 berarti 1 tambah 7 8 ya, ini 9. Berarti di sini letak menunjukkan letak ikatan rangkapnya. Demikian juga seterusnya yang ini. Nah, kalau yang ini 18 2 delta 9 berarti karbon C-nya ada 18 dan ikatan rangkapnya ada 2, di mana ikatan rangkapnya terletak pada C nomor 9 dan C nomor 12. Nah, ada contoh lainnya seperti DHA ini. 22 6 delta 4 7 10 13 16 19. Apa maksudnya? Ya, benar ya, jadi
Atom karbonnya ada 22, di mana ada 6 buah ikatan rangkap, di mana letak ikatan rangkapnya itu terletak pada C nomor 4, 7, 10, 13, 16, dan 19. Nah, ini beberapa contoh juga ya, ini dari buku Lehninger. Contoh dari asam lemak jenuh. Nah, ini tadi ya notasinya menunjukkan bahwa ini atom karbonnya ada 12 dan tidak memiliki ikatan rangkap ya. Kemudian nama sistematisnya adalah N-dodecanoic acid, sedangkan nama derivatnya atau nama umumnya adalah asam laurat. Dan ada juga contohnya asam miristat, itu nama sistematisnya adalah N-tetradecanoic acid dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini tadi ya, semakin panjang ikatan, maksud saya semakin panjang karbonnya, maka melting point-nya juga semakin tinggi gitu. Nah, ini juga contoh dari asam lemak tak jenuh. Ada asam palmitoleat, di mana di sini notasinya adalah 16 1 delta 9. Atom C-nya ada 16, ikatan rangkapnya 1 terletak pada C nomor 9, dan nama sistematiknya adalah cis 9 hexadecanoic acid. Demikian juga seterusnya ya. Nah, lalu tentang penamaan asam lemak lebih rinci ya kita bahas di sini. Nah, jadi tadi sesuai dengan yang sudah dijelaskan bahwa penamaan asam lemak itu didasarkan pada lokasi jumlah atom C dan lokasi ikatan rangkapnya. Namun juga sering digunakan nama umum. Ya, contohnya ini ya. Penamaan asam lemak yang pertama panjang rantainya berarti jumlah atom karbonnya. Kemudian jumlah ikatan rangkapnya yaitu terdiri dari jumlah, kemudian lokasinya dari metil atau dari karboksilnya, dan tingkat saturasi kejenuhan. Contohnya seperti berikut ini. Ini adalah contoh dari asam stearat, asam oleat, dan linolenat. Nah, asam stearat tidak memiliki ikatan rangkap, asam oleat memiliki satu ikatan rangkap pada C nomor 9, dan asam linolenat itu terletak ikatan rangkapnya ada 2 pada C nomor 9 dan 12 dihitung dari gugus karbonilnya. Oke. Nah, coba kita lihat contoh seperti berikut ini. Ini adalah asam linoleat, di mana notasinya adalah 18,2. Berarti asam linoleat memiliki jumlah atom karbon sejumlah 18 dan terdapat 2 ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkapnya itu terletak pada atom karbon nomor 9 dan 12. Nah, jadi yang pertama kita gambar terlebih dahulu gugus karboksilnya, kemudian kita buat sejumlah yang ikatan rangkap yang pertama pada C nomor 9. Kemudian setelah itu kita lanjutkan kembali di sini 10, 11 dan 12, dan ada lagi ikatan rangkapnya. Nah, sehingga kalau dipersingkat ya, karena ini CH semua ini ya, sejumlah 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka dapat buat di dalam kurung seperti ini. Nah, biasanya asam lemak tak jenuh ini adalah berupa isomer cis ya. Cis artinya kedua-duanya atom H ini berada sejajar sama. Kalau berseberangan itu nanti disebut dengan asam lemak tak jenuh trans. Nah, kemudian nama IUPAC-nya apa? Nah, pertama beri nama asam.
karena merupakan asam karboksilat, maka nanti di belakang ditambahi kata OAT ya. Kemudian di sini kita tuliskan 9Z dan 12Z. Artinya apa? Bahwa asam linoleat ini, asam karboksilatnya merupakan berisomer cis pada atom C nomor 9 dan 12. Kemudian setelah itu dituliskan kembali nomor atom C yang berikatan rangkap 9, 12 dan nama dari kalau 18 atom C yaitu oktadekanoat. Namun karena di sini ada 2 ikatan rangkap, maka ditambahkan setelah kata deka die, sehingga nama iupaknya adalah asam 9Z 12Z 9,12 oktadekadienoat ya. Nah, ini kita mau tahu struktur dan nama dari yang kita kenal di iklan-iklan susu ya, susu anak itu mengandung DHA. DHA itu apa sih gitu ya. Nah, DHA atau yang juga dikenal docosahexaenoate acid itu mempunyai notasi 226, di mana artinya memiliki 22 atom karbon dan 6 ikatan rangkap. Nah, DHA ini juga dikenal dengan nama omega 3. Nah, kenapa dikatakan omega 3? Karena ikatan rangkap ada di nomor 3 akhir. Nah, di sini 1, 2, 3. Jadi kalau penamaan menggunakan omega itu artinya dihitung dari atom karbon yang paling terakhir, terletak pada 3 terakhir atom C yang berikatan rangkap ini ya, 1, 2, 3. Maka disebut dengan omega 3 atau DHA. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita tuliskan adalah gugus karboksilnya terlebih dahulu, karena kita mulai menghitung atom karbon C-nya dimulai dari gugus karboksil. Kemudian pada DHA memiliki berapa ikatan rangkap? Ada 6 ikatan rangkap, di mana ikatan rangkapnya terletak pada nomor 4, 7, 10, 13, 16, dan 19. Nah, kalau kita perhatikan di sini memang asam lemak tak jenuh itu biasanya berisomer cis ya. Nah, ini kan sama ya, di atom H-nya berada semua di atas ya, sejajar. Nah, kemudian sama seperti sebelumnya, di sini kita tuliskan terlebih dahulu kata asam, kemudian letak dari ikatan rangkapnya. Z ini menunjukkan dia berisomer cis Z, atau kalau di buku Lehninger dituliskan itu adalah cis seperti itu ya. Nah, kalau di sini kita tuliskan 4Z, 7Z, 10Z, 13Z, 16Z, 19Z. Nah, kemudian untuk menunjukkan isomer cis-nya, kemudian diberi nomor lagi 4, 7, 10, 13, 16, 19 dan jumlah dari atom karbonnya. Kalau 22 disebut dengan docosanoat. Nah, kemudian karena ikatan rangkapnya ada 6, maka kita tambahkan heksae di antara dokosa dengan noat, sehingga namanya adalah, disebutkan ini ya semua nomornya, docosahexaenoid acid, sehingga disingkat menjadi DHA. Jadi kepanjangan DHA adalah docosahexaenoid acid. Docosahexaenoid acid artinya tadi memiliki 22 atom karbon dan 6 ikatan rangkap. Ya, jadi ya kita udah tahu ya struktur dari DHA. Nah, tadi sempat kita bahas yaitu penamaan asam lemak berdasarkan letak ikatan rangkap dihitung dari C yang paling akhir. Nah, diberi nama yaitu omega. Nah, contohnya seperti yang ini, yang pertama ini. Di sini ada sebuah asam lemak dengan 1 buah ikatan rangkap, di mana ikatan rangkapnya kalau dihitung dari akhir itu terletak pada C nomor 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Maka asam lemak ini juga dikenal dengan nama omega 9. Nah, kemudian ini contoh yang kedua, omega 6 berarti ikatan rangkapnya terletak pada atom C nomor 6 dihitung dari C yang paling terakhir. Nah, ini juga ada dikenal dengan omega 3. Ya. Coba kalian dari sini tulis, cari tahu apa nama IUPAC-nya untuk asam lemak yang nomor 1, 2, dan 3 ini. Nah, baik, setelah tadi kita bahas mengenai asam lemak dan bagaimana tata namanya, kita kembali lagi ke trigliserida. Nah, trigliserida tadi adalah berasal dari senyawa gliserol dengan 3 asam lemak. Nah, lemak atau minyak dari sumber tertentu biasanya campuran dari banyak triasylgliserol berbeda. 3 asam lemak dalam molekul triasylgliserol juga lazimnya berbeda. Ya, jadi trigliserida ini atau lebih dikenal secara umum lemak atau minyak. Nah, jadi trigliserida ini bisa berbentuk lemak dan minyak ya. Itu tata namanya tergantung kepada asam lemak yang berikatan dengan gliserol. Nah, contoh trigliserida sederhana itu adalah gliseril tristearat atau tristearin. Nah, di mana di sini gliserol mengikat 3 buah asam lemak yang terdiri dari ketiganya sama, yaitu asam stearat. Nah, ini yang trigliserida sederhana, gliseril tristearat. Kemudian ada lagi contohnya, misalnya kalau asam lemaknya ini berbeda-beda. Misalnya asam lemak yang pertama yaitu asam palmitat, asam lemak yang kedua asam stearat, asam lemak yang ketiga asam oleat. Maka penamaan dari trigliserida ini yang disebut dengan trigliserida campuran yaitu gliseril, yaitu nama dari ini ya, gliserolnya disebut dengan gliseril. Kemudian urutan asam lemak 1, 2, dan 3 diakhiri dengan O, kecuali asam lemak ketiganya diakhiri dengan AT, sehingga namanya adalah gliseril palmitostearooleat. Selanjutnya kita akan bahas yaitu fosfolipid. Fosfolipid merupakan komponen utama pembentuk membran, yaitu membran yang tersusun atas double layer. Membran lipid tersebut bersifat amfifatik karena memiliki ujung yang bersifat hidrofobik dan ujung lainnya bersifat hidrofilik. Nah, pada gliserofosfolipid dan beberapa sphingolipid, molekul bagian kepala yang polar berikatan dengan gugus hidrofobik melalui ikatan fosfodiester. Nah, mari kita perhatikan struktur dari fosfolipid. Nah, di sini dalam struktur fosfolipid terdapat bagian polar head, artinya bagian kepala, yang mana bagian kepala ini bersifat hidrofilik. Kemudian bagian ekor yang bersifat hidrofobik. Ya, ingat ya, hidrofilik berarti suka air dan yang hidrofobik berarti tidak suka air. Nah, bagian kepala dari fosfolipid ini terdiri atas molekul fosfat dan molekul organik. Seperti contohnya di gambar ini adalah kolin. Kemudian bagian ekornya merupakan gliserol dan 2 asam lemak. Nah, jadi di sini ada digliserida yaitu gliserol yang berikatan dengan 2 asam lemak. Nah, mari kita perhatikan struktur dari fosfolipid ini sehingga membentuk suatu membran bilayer. Nah, ini kan tadi fosfolipid itu tersusun atas adanya gugus fosfat, kemudian gugus senyawa organik,
gugus organik, kemudian di contohnya adalah kolin di sini, kemudian ada gliserol dan 2 asam lemak, fatty acid ini ya, dan asam lemaknya ini adalah asam stearat. Nah, ini bentuk model dari struktur dari fosfolipid. Nah, kemudian karena bagian kepala dari fosfolipid ini adalah hidrofilik dan bagian ekornya bersifat hidrofobik, maka dua buah fosfolipid itu akan membentuk suatu lipid bilayer, di mana bagian kepala itu di luar, arah luar dari layernya, kemudian bagian ekornya ini yang hidrofobik, sesama hidrofobik itu akan berikatan melalui ikatan fosfodiester dengan fosfolipid lainnya. Nah, sehingga bisa membentuk juga suatu struktur yang disebut dengan misel. Nah, ini bisa kita lihat pada membran sel, maksud saya membran yang terdapat pada sel. Ini merupakan tadi ya, adalah komponen penting membran sel. Fosfolipid bilayer berfungsi sebagai penghalang untuk meloloskan molekul dan ion ke dalam dan keluar sel. Fungsi penting dari membran sel adalah memungkinkan bagian selektif dari zat tertentu masuk dan keluar dari sel. Hal ini dilakukan dengan menanamkan berbagai molekul protein di dalam dan melalui lipid bilayer. Nah, jadi kita bisa lihat ya tadi fosfolipid, 2 fosfolipid di mana akan membentuk suatu struktur bilayer, dan pada sel ini sangat berfungsi sebagai jalur keluar masuk molekul dan ion ke dalam dan keluar sel. Jadi fosfolipid bilayer ini menghubungkan bagian dalam dan luar sel. Nah, di dalam sini juga untuk membantu keluar masuknya zat dari luar ke dalam sel itu juga akan dibantu oleh protein. Nah, protein ini membentuk saluran di mana ion dan molekul tertentu dapat bergerak. Banyak protein membran juga mengandung karbohidrat yang menempel pada bagian luar lipid bilayer. Nah, ya jadi fungsi lipid bilayer ini sangat berpengaruh bagi sebuah sel, ya. Kemudian, fosfolipid ini dapat digolongkan pada 2 jenis. Yang pertama adalah gliserofosfolipid atau fosfogliserida, kemudian sphingolipid. Nah, fosfogliserida adalah membran lipid yang mengandung 2 jenis asam lemak yang membentuk senyawa ester dengan karbon nomor 1 dan 2 pada gliserol. Nah, karbon ketiga pada gliserol terikat dengan gugus fosfor yang memiliki kepolaran tinggi melalui ikatan fosfodiester. Kemudian secara umum, gliserofosfolipid mengandung asam lemak jenuh C16 atau 18 pada C1 gliserol dan asam lemak tak jenuh C18 dan C20 pada C2 gliserol. Nah, ya jadi tadi struktur sebelumnya ya bahwa fosfogliserida atau gliserofosfolipid itu adalah senyawa di mana ada gliserol yang berikatan dengan 2 asam lemak, yaitu satu asam lemak jenuh, kemudian satu lagi asam lemak tak jenuh, kemudian gliserol tadi juga berikatan dengan gugus fosfor melalui ikatan fosfodiester. Kemudian yang kedua ada sphingolipid. Sphingolipid memiliki gugus yang mirip dengan gliserofosfolipid, yaitu bagian kepala yang polar dan 2 ekor non-polar. Perbedaan sphingolipid dengan fosfogliserida adalah sphingolipid tidak memiliki gliserol. Nah, jadi kalau tadi yang fosfogliserida ada gliserolnya, sedangkan sphingolipid tidak ada. Sphingolipid mengandung molekul sphingosine dan 1 molekul asam lemak rantai panjang yang terikat melalui ikatan glikosidik ataupun fosfodiester. Ketika molekul asam lemak terikat dengan gugus amida pada sphingosine, maka akan membentuk molekul ceramida. Nah, mari kita lihat contohnya ya. Nah, ini adalah contoh dari fosfogliserida.
Yang pertama itu adalah phosphatidic acid. Nah, di mana di sini kita bisa lihat dari struktur umum dari fosfogliseridanya, di mana di sini ada gliserol yang berikatan dengan dua asam lemak, satu jenuh dan satu tak jenuh. Ingat ya, yang jenuh tidak memiliki ikatan rangkap dan tak jenuh memiliki ikatan rangkap. Kemudian gliserol ini berikatan dengan fosfat melalui ikatan fosfodiester, dan gugus yang ini, head group substituennya ini bisa bermacam-macam. Kalau tidak memiliki gugus, itu berarti berikatan dengan H, namanya adalah phosphatidic acid. Kemudian jika berikatan dengan etanolamin, disebut dengan phosphatidyl etanolamin. Kemudian juga ini ada berikatan dengan kolin, serin, gliserol, myoinositol 4,5 bifosfat, dan fosfatidyl gliserol. Nah, jadi gugus yang untuk X-nya ini atau head group substituennya ini bisa macam-macam ya. Kemudian ini adalah contoh dari sphingolipid. Tadi perbedaan sphingolipid dengan fosfogliserida tadi adalah kalau sphingolipid ini tidak memiliki gliserol. Nah, di sini ada dua buah asam lemak juga, di mana di sini gugus head group substituennya juga bisa macam-macam. Kalau yang tidak memiliki gugus lain, maka ini adalah H, disebut ceramida. Kemudian ada fosfokolin, maka disebut sphingolipidnya adalah sphingomyelin. Kalau dia glukosa berarti netral glikolipid glukosirebi. Nah, kemudian contoh dari lipid tersabunkan adalah lilin atau wax. Nah, lilin merupakan ester asam lemak panjang yang terdiri dari C14 sampai 36, baik jenuh dan tak jenuh, dan berikatan dengan alkohol. Nah, jadi wax ini rantainya panjang sekitar C16 sampai C30 dan memiliki titik lebur 60 sampai 100 derajat Celcius. Nah, bisa kita lihat contoh dari wax ini bisa kita dapati pada lebah, sarang lebah ya. Kemudian juga misalnya lilin atau wax ini untuk melindungi buah-buahan. Nah, namun lilin atau wax ini tidak baik untuk dicerna di dalam tubuh kita. Nah, jadi ingat bahwa lilin atau wax ini memiliki gugus ester dengan rantai yang panjang. Nah, kita akan bahas contoh dari lipid yang tak tersabunkan. Nah, yang pertama adalah eicosanoid. Eicosanoid adalah kelompok lipid dengan karbon C-nya berjumlah 20 yang secara hayati berasal dari asam arakidonat. Nah, asam arakidonat di mana notasi asam lemaknya adalah 20 banding 4, berarti ada 20 karbon dengan 4 ikatan rangkap, dan di mana ikatan rangkap terakhir terletak pada C nomor ikatan rangkap paling terakhir terletak pada C nomor 6 dari ujung, maka disebut dengan omega 6, yaitu ikatan rangkap ada di nomor 6 dari akhir, berarti C14. Nah, kita perhatikan struktur dari eicosanoid ini, di mana di sini C-nya berjumlah 20 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya sampai di ujung sini 20. Nah, eicosanoid memiliki 4 ikatan rangkap terletak pada atom karbon nomor 5, 8, 11, dan 14, sehingga namanya adalah asam 5Z, 8Z, 11Z, 14Z, 5, 8, 11, 14 eicosatetraeonat. Nah, makanya namanya adalah eicosanoid. Sebenarnya berasal dari asam arakidonat.
Kemudian, ini adalah klasifikasi dari eicosanoid yang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah prostaglandin atau disingkat yaitu PG. Prostaglandin ini memiliki gugus sikloheksana, di mana gugus sikloheksana ini berikatan dengan gugus alkil dengan rantai panjang, yaitu yang pertama 7 atom karbon dan yang kedua 7 atom karbon juga. Nah, kemudian yang kedua adalah tromboksana. Tromboksana memiliki gugus sikloheksana. Maksud saya yang tadi inilah siklopentana ya, ini adalah sikloheksana dengan ada O pada sikloheksananya dan juga berikatan dengan gugus alkil rantai panjang. Yang ketiga ada leukotriena. Ini merupakan struktur siklik terbuka dan juga berikatan dengan gugus alkil. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah prostaglandin, karena prostaglandin ini adalah senyawa lipid yang penting dalam sistem reproduksi, kemudian dalam proses penyembuhan luka, pengaturan tekanan darah, dan metabolisme. Nah, kita perhatikan struktur dari prostaglandin ini, di mana di sini ada gugus siklopentana yang berikatan dengan gugus alkil, di mana C8 dan C12 itu membentuk struktur cincin siklopentana ya. C8 sampai dengan C12 membentuk cincin siklopentana. Dan yang kedua, gugus fungsi karbonil atau hidroksil selalu berada pada C9. Nah, ini. Dan gugus fungsi lain seperti alkil dan OH alkohol beragam dalam strukturnya. Misalnya pada gambar ini gugus alkilnya terdapat pada C8 dan gugus OH-nya terdapat pada C15. Nah, jadi prostaglandin ini. Nah, kemudian ada jenis lipid tak tersabunkan yang lain adalah terpena dan terpenoid. Komponen minyak atsiri yang mengandung kelipatan 5 atom karbon itu disebut dengan terpena. Satu unit isoprena yaitu terdiri dari rantai berupa 4 atom karbon C dan satu cabang karbon di C nomor 2 itu menunjukkan struktur dari terpena. Nah, dalam alam banyak terdapat senyawa yang molekulnya dapat dianggap sendiri atas beberapa molekul isoprena. Nah, jadi atau di nama lainnya 2-butil butadiena. Nah, senyawa-senyawa ini yang memiliki unit isoprena ini disebut dalam golongan terpen. Nah, jadi molekul senyawa yang termasuk terpen ini kebanyakan terdiri atas kelipatan dari 5 atom karbon. Nah, contohnya itu ada banyak seperti sitral, inen, geraniol, kamfer, karoten, vitamin A, fitol, dan squalen. Nah, terpena dapat disintesis dalam tumbuhan dari asam asetat melalui zat antara yaitu IPP, isopentinil difosfat. Nah, terpena dapat mengandung berbagai gugus fungsi seperti C-rangkap 2, hidroksil, karbonil, dapat juga berupa siklik dan asiklik. Dan jika terpena berikatan dengan oksigen disebut dengan terpenoid. Kemudian ada klasifikasi terpena. Yang pertama ada hemiterpena, yaitu satu unit isoprena yang terdiri dari 5 atom karbon. Namun, ini adalah senyawa yang jarang terdapat di alam.
Nah, contohnya adalah isoamil alkohol. Oke, jadi 1 unit isoprena berikatan dengan alkohol dan terdapat pada tanaman Eucalyptus species. Contoh yang klasifikasi yang kedua adalah monoterpena dengan atom C berjumlah 10 sehingga dapat dikatakan memiliki 2 unit isoprena. Contohnya ada citronellal, minyak jeruk, myrcena yang terdapat pada daun salam, kemudian ada beta-pinena, turpentin, dan kemudian mentol atau minyak permen. Jadi, di sini pada monoterpena terdapat 2 unit isoprena. Ya, ini ya. Ada 2 unit isoprena. Ini yang pertama. Nah, selanjutnya ada steroid. Ya. Ada sejumlah besar senyawa lipid yang mempunyai struktur dasar yang sama dan dapat dianggap sebagai derivat perhidroksikloropentanal fenantrena. Nah, yaitu senyawa yang terdiri atas 3 cincin sikloheksana, berpadu seperti bentuk fenatrena, yaitu cincin ini ya, ABC, cincin fenatrena, dan sebuah cincin siklopentana yang D, yang bergabung pada ujung cincin sikloheksana. Ini ya, cincin D. Nah, senyawa-senyawa yang memiliki ciri khas struktur seperti ini termasuk dalam suatu kelompok yang disebut dengan steroid. Kesamaan antara rumus struktur senyawa-senyawa steroid ini adalah struktur inti ini. Jadi kesamaannya memiliki 3 cincin sikloheksana dengan 1 cincin siklopentana. Nah, steroid ini merupakan reguler hayati yang penting. Nah, kemudian nanti dari cincin steroid ini akan berikatan dengan rantai samping dengan berbagai macam gugus. Nah, steroid memiliki kegunaan sebagai hormon dan pembawa pesan kimiawi. Pada beberapa hormon, contohnya adalah hormon seks yang berguna untuk mengontrol pematangan pertumbuhan jaringan dan reproduksi seksual, kemudian hormon adrenokortikal yang mengatur berbagai proses metabolisme. Nah, contoh dari hormon seks yang merupakan steroid adalah hormon seks pada laki-laki yang disebut dengan androgen. Itu ada testosteron dan androsteron, di mana testosteron disekresi melalui testis dan senyawa ini mempunyai nama 17 beta hidroksi 4 androsten 3 on. Di sini dapat kita lihat bahwa adanya gugus OH dan ada keton, sehingga ada unsur nama keton pada nama hormon testosteron. Kemudian ada androsteron yang merupakan hasil metabolisme testosteron dengan nama 3 alpha hidroksi 5 alpha androstan 17 on. Kemudian hormon seks perempuan yang disebut dengan estrogen, yaitu estradiol dengan nama 1,3510 estratriena 3,17 betadiol. Kemudian ada juga hormon kehamilan, yaitu progestin, disebut dengan progestin, dan nama umumnya adalah progesteron dengan nama IUPAC-nya 4 pregnan 3,20 dion. Nah, sebelumnya, mari kita lihat penomoran pada steroid. Nah,
Penomoran steroid dimulai pada cincin A yang pertama, dimulai dari atom karbon paling atas, kemudian berlawanan jarum jam 1, 2, 3, 4, 5, terus mengikuti pada cincin keduanya 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian nomor 11 dimulai pada cincin C dan searah jarum jam, yaitu 11, 12, 13, 14, kemudian mengikuti cincin sikloheptana 15, 16, 17, 17 ya. Kemudian cabang-cabangnya yaitu 18, 19. Nah, kemudian ada kolesterol. Kolesterol merupakan contoh dari suatu steroid. Nah, kolesterol adalah salah satu sterol yang penting dan terdapat banyak di alam. Nah, jadi merupakan molekul yang penting dan terdapat banyak di alam ya. Nah, dari rumus kolesterol dapat kita lihat bahwa gugus hidroksil terdapat pada atom C nomor 3 yang mempunyai posisi beta. Oleh karena itu dihubungkan dengan garis penuh. Nah, ini 1, 2, 3 ada gugus hidroksil. Nah, kolesterol terdapat pada hampir semua sel hewan dan manusia. Pada tubuh manusia, kolesterol terdapat dalam darah, empedu, kelenjar adrenal bagian luar, dan jaringan syaraf. Nah, mula-mula kolesterol diisolasi dari batu empedu karena kolesterol merupakan komponen utama batu empedu. Nah, kolesterol dapat larut dalam pelarut lemak karena memang dia merupakan lipid, misalnya dalam pelarut eter, kloroform, benzen, dan alkohol panas. Nah, endapan kolesterol apabila terdapat dalam pembuluh darah dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah karena dinding pembuluh darah menjadi makin tebal. Nah, jadi endapan dari kolesterol ini ketika banyak sekali terdapat dalam pembuluh darah, ini normal arteri, pembuluh darah normal, pembuluh darah normal. Kemudian ini ada plak yang merupakan endapan kolesterol. Endapan kolesterol yang semakin banyak ini dapat menutup atau menyempitkan pembuluh darah sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya elastisitas dan kelenturan pembuluh darah. Berkurangnya elastisitas pembuluh darah ini dapat mengganggu aliran darah dan jantung, akibatnya jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa. Demikian tadi penjelasan mengenai makromolekul lipid beserta jenis-jenisnya. Nah, untuk menambah wawasan dari mahasiswa, mari kita lakukan mencari informasi mengenai jenis uji pada lipid. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui sifat yang terdapat pada lipid, baik kelarutan, kepolaran, kejenuhan lipid, dan sifat lainnya. Nah, analisis atau uji pada lipid ini terdiri dari dua metode, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, sudah saya bagikan jenis-jenis ujinya. Silahkan mencari informasi mengenai hal ini. Tulislah sebuah catatan atau tulisan berupa artikel dan buatlah video penjelasannya. Dapat berupa laporan-laporan praktikum atau melalui artikel jurnal. Namun lebih baik jika informasinya didapat melalui artikel jurnal. Nah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas metabolisme dari makromolekul lipid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.